got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Yaitu harta dalam surah Al-Imran ayat 14 yang berbunyi Zuyyana linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan indah pada pandangan kecintaan manusia kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu di surga. Dan dalam tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Arab Saudi menjadikan indah bagi manusia untuk mencintai apa saja yang mereka sukai, berupa wanita, anak-anak, kekayaan yang melimpah seperti emas, perak, dan kuda-kuda yang baik, dan binatang-binatang ternak semisal unta, sapi, dan kambing, serta tanah yang dijadikan untuk cocok ditanam dan berladang. Semua itu adalah pesona kehidupan dunia dan perhiasannya yang akan sirna, dan Allah lah tempat kembali dan pahala yang baik, yaitu di surga. Dan dalam surah Al-Kahfi ayat 46 yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal di sana adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dan dalam tafsir Al-Muyassar, yaitu harta benda dan anak-anak adalah keindahan dan kekuatan di dunia yang fana ini, sedangkan amal-amal saleh terutama bacaan tasbih, tahmid dan takbir serta tahlil lebih besar pahalanya di sisi Tuhanmu daripada kekayaan dan anak keturunan. Amal-amal saleh ini adalah hal yang paling utama diharapkan oleh manusia yang dapat menghasilkan pahala di sisi Tuhannya, sehingga dia di akhirat kelak akan memperoleh apa yang diimpikan di dunianya. Dalam surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin-nisa'i nasibum mimma iktasabna fas'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dan artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah sebagian dari kamu lebih banyak dari sebagian orang lain, karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia, dan janganlah kalian berharap memperoleh sesuatu yang Allah unggulkan dengan sebagian orang di atas sebagian yang lain, berupa bakat-bakat, jumlah rezeki, dan lainnya. Maka sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi kaum laki-laki bagian tertentu dalam bentuk balasan sesuai amal perbuatan mereka, dan Dia menjadikan bagian bagi para wanita dari apa yang mereka perbuat. Dan mintalah kepada Allah, Zat yang Maha Mulia lagi Maha Pemberi karunia, supaya Dia akan memberi sebagian dari karunia-Nya sebagai pengganti dari sekedar berharap-harap belaka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka perbaiki keadaan hamba-hambanya terkait apa yang Dia bagi-bagikan kepada mereka berupa kebaikan. Dan dalam surah At-Taubah ayat 102 yang artinya, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia, dan ada orang-orang yang lain dari penduduk Madinah dan penduduk sekitarnya yang mengakui dosa-dosa mereka dan menyesalinya, serta telah bertobat darinya. Mereka mencampur baurkan amal soleh berupa taubat, menyesal mengakui dosa-dosa dan yang lainnya dari amal soleh dengan perbuatannya buruk lainnya, yaitu tidak turut serta dalam berangkat perang bersama Rasulullah dan mengajarkan perbuatan buruk lainnya. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada mereka untuk bertaubat dan menerima dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang.
dari hamba-hambanya terhadap mereka. Dan dalam surah Al-Fatir ayat 8 yang artinya, maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan? Maka sesungguhnya Allah Maha menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan dalam surah Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, apakah orang yang kelihatan tampakkan indah bagi amal-amal buruknya berupa kemaksiatan kepada Allah, kekafiran, penyembahan kepada Tuhan-Tuhan lain dan berhala-berhala selain Allah, sehingga dia melihatnya bagus sama seperti orang yang diberi petunjuk oleh Allah, sehingga dia melihat apa yang baik dan apa yang buruk. Sesungguhnya Allah tahu siapa yang menyesatkan dan siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Maka jangan mencelakai dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui keburukan-keburukan mereka dan akan membalas mereka karena dengan balasan yang paling buruk. Materi selanjutnya yaitu upah dalam surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ihsan ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Arab Saudi, barang siapa bekerja amal soleh, baik lelaki maupun perempuan, sedangkan ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kami akan memberinya kehidupan bahagia dan tenteram di dunia, walaupun dia tidak banyak memiliki harta, dan kami benar-benar akan memberikan balasan pahala bagi mereka di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka buat di dunia. Dan dalam surah Al-Kahfi ayat 30 yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik. Dan dalam tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka balasan yang baik yaitu paling besar. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala-pahala mereka dan tidak pula mengurangi atas kebajikan yang mereka perbuat sebaik-baiknya. Dan dalam surah Al-Kahfi ayat 30 yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik. Dan dalam tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka balasan baik yang paling besar. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala-pahala mereka dan tidak pula mengurangi atas kebajikan yang mereka perbuat sebaik-baiknya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu beribadat. Kemudian dalam tafsir Al-Muyassar Arab Saudi, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang lezat lagi halal yang telah kami rezekikan kepada kalian. Dan janganlah kalian berbuat seperti orang-orang kafir yang mengharamkan makanan yang baik-baik dan menghalalkan makanan-makanan yang menjijikan. Dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang agung yang diberikan kepada kalian dengan hati, lisan, dan anggota tubuh kalian. Jika kalian memang orang-orang yang betul tunduk kepada perintahnya, mendengar lagi taat kepadanya, mendengarkan kepadanya saja tanpa menyutukan sesuatu apapun dengannya. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dan dalam tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Arab Saudi, sesungguhnya Allah hanyalah mengharamkan atas kalian hal-hal yang membahayakan kalian, seperti bangkai binatang yang tidak disembelih dengan cara syar'i, darah yang mengalir, daging babi dan hewan-hewan sembelihan untuk selain Allah. Dan diantaranya karunia dan kemudian Allah bagi kalian adalah bahwa Dia menghalalkan semua makanan-makanan yang diharamkan tersebut dalam kondisi darurat. Maka siapa saja yang terjepit oleh kondisi darurat untuk memakan sesuatu darinya tanpa ingin berbuat zalim dalam mengonsumsi melebihi kebutuhan dan tidak melampaui batasan-batasan Allah dalam apa yang telah dihalalkannya, maka tidak ada dosa atas dirinya dalam tindakan tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya, lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Dalam surah An-Nahl ayat 65, Wallahu anzala minas sama'i ma'an fahadil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un, yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit air hujan dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang mendengarkan pelajaran. Dalam tafsir Al-Muyassar yaitu, dan Allah dialah yang menurunkan hujan dari awan, lalu mengeluarkannya dengan berbagai jenis tumbuhan-tumbuhan dari tanah setelah sebelumnya tandus lagi kering. Sesungguhnya dalam kejadian diturunkannya air hujan dan ditumbuhkannya tanaman-tanaman, benar-benar terdapat bukti petunjuk atas kuasa Allah yang untuk membangkitkannya yang sudah mati dan menunjukkan sifat keesaannya bagi kaum yang mau mendengar dengan baik, merenung taat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Dan dalam surah An-Nahl ayat 66 yang artinya, dan sesungguhnya pada itu binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang mereka berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Dalam tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia, sesungguhnya bagi kalian, wahai sekalian manusia, dalam hewan-hewan ternak yaitu unta, sapi, dan kambing benar-benar terdapat nasihat. Sesungguhnya kalian telah menyaksikan bahwa kami memberimu minum kepada kalian dari kelenjar-kelenjar susunya berupa air susu yang keluar dari antara kotoran yang ada di dalam usus besar dan darah yang steril dari semua unsur yang mencemarinya lezat, tidak menyebabkan orang yang meminumnya merasa tersedak. Ya, materi yang saya bawakan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.